warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sosok ulama yang sangat fenomenal. Tidak saja dikenal sebagai ulama, tetapi dikenal juga sebagai pahlawan nasional karena kontribusinya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, serta dikenal juga sebagai ulama berpengaruh yang memiliki kontribusi besar dalam perkembangan hadis di Indonesia. Langsung saja, beliau adalah Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, lahir pada hari Selasa Kliwon 24 Dzulqa'dah 1287 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Februari 1871 Masehi di Desa Gedang, 1 km sebelah utara kota Jombang, Jawa Timur. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, berasal dari Demak, Jawa Tengah, dan ibunya bernama Halimah, putri Kiai Usman, pendiri pesantren Gedang. Semenjak kecil, Muhammad Hasyim dikenal cerdas dan rajin belajar. Mula-mula, beliau belajar agama di bawah bimbingan ayahnya sendiri. Pendidikan Hasyim Asy'ari terbagi menjadi dua, periode Indonesia dan periode Makkah. Pendidikannya dimulai sejak berada di pesantren milik kakeknya, yaitu Kiai Usman. Kemudian, ia melanjutkan pendidikan di berbagai pondok pesantren. Tidak kurang dari 6 pesantren yang ia kunjungi, khususnya yang ada di Jawa Timur dan Madura, yakni pesantren Wonorejo, kemudian singgah di pesantren Wonokoyo Probolinggo, dilanjutkan ke pesantren Langitan Tuban, lalu pesantren Trenggilis Surabaya, dan pesantren Kademangan Bangkalan Madura selama 5 tahun. Setelah 5 tahun belajar di Bangkalan, Hasyim Asy'ari melanjutkan belajar ke pesantren Siwal An Panji, Sidoarjo. Kiai Hasyim belajar di Makkah selama 7 tahun, dan di sana ia banyak belajar tentang hadis Sahih Bukhari dari Syekh Mahfud At-Tirmizi. Karya-karya Kiai Hasyim banyak yang merupakan jawaban atas berbagai problematika masyarakat. Ketika umat Islam belum memahami persoalan tauhid, Kiai Hasyim menyusun kitab tentang akidah. Di antaranya Al-Qala'id fi Bayani ma Yajib min Al-Aqaid, Risalah At-Tauhidiyah, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Risalah fi At-Tasawuf, dan lain sebagainya. Kiai Hasyim adalah seorang ahli hadis yang mendapat isnad transmisi hadis dari gurunya, yakni Mahfuz Termas, sehingga ia sangat berkompeten menulis karya dalam bidang hadis. Salah satu karya Kiai Hasyim dalam bidang hadis ialah kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berisi tentang hadis-hadis yang menjelaskan kematian, tanda-tanda hari kiamat, serta menjelaskan sunnah dan bid'ah. Metode penulisan kitab ini menggunakan metode syarh, yaitu mengutip suatu hadis kemudian menjelaskannya secara panjang lebar. Sistematika penulisan kitab ini mengikuti sistematika Sahih dan Sunan. Kitab ini terbagi menjadi 10 bab, dan setiap bab diberi judulnya masing-masing. Bagian awal dilengkapi dengan muqaddimah, setelah itu barulah bagian isi. Bisa kita lihat bersama, ini merupakan muqaddimah dan judul bab dalam kitab ini. Kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ia tulis sangat berpengaruh dan menjadi rujukan utama dalam kajian hadis ketika itu. Kitab ini juga berperan sebagai filtrasi terhadap fenomena-fenomena keberagamaan yang berkembang di kalangan masyarakat dalam menghadapi tantangan modernitas. Pemikiran Hasyim Asy'ari dalam bidang hadis memberikan pengaruh yang cukup besar di masanya, di mana ketika itu kajian hadis di Indonesia belum begitu banyak. Bahkan bisa dikatakan melalui kitabnya ini, beliau telah berhasil meletakkan dasar-dasar kajian hadis dan solusi teologis bagi persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Nah, hal ini dilatar belakangi oleh kondisi sosial ketika itu yang mengundang kekhawatirannya, sehingga kapasitasnya sebagai seorang ahli hadis merasa memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini.
Melalui kitabnya, Hasyim Asy'ari juga telah berhasil memperkenalkan kajian hadis kepada umat Islam di Indonesia yang diambil langsung dari kitab-kitab hadis primer meskipun tidak semuanya. Baiklah, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.